Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan tentunya salam sehat. Oke, nah ngomongin tentang kesehatan nih, tentunya pastinya sudah pada tahu bahwa ada yang namanya BPJS Kesehatan dengan salah satu layanannya Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, kalau kita ngomongin tentang BPJS nih, pagi ini Sumek.co itu kehadiran dua perempuan. Ya. Oke, saya coba kenalin ya yang paling ujung ya, Ibu Liza Oktaviani, koordinator frontliner ya, BPJS Kesehatan cabang Kota Palembang. Kemudian di sebelah kiri saya ada Ibu Kumalasari, staf edukasi penanganan perorangan pengaduan. Pengaduan. Staf edukasi penanganan pengaduan. Oke, agak apa ya, belibet ya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, baik. Nanti kita akan ngobrol dengan kedua perempuan yang pagi ini kelihatannya tampil sehat, fresh gitu ya. Alhamdulillah. Puasa tetap fresh gitu ya. Boleh kita informasi dulu Mbak, Ibu ya. Biar enak ya Ibu ya. Boleh. Apa sih BPJS Kesehatan gitu? Apa pentingnya BPJS Kesehatan gitu? Siapa nih? Boleh? Bisa. Baik, teman-teman, seperti yang diketahui ya, BPJS Kesehatan itu udah bukan suatu yang asing lagi didengar di telinga seluruh masyarakat Indonesia, utamanya ya. BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. BPJS ini merupakan badan hukum publik yang langsung bertanggung jawab di bawah Presiden. BPJS Kesehatan menyelenggarakan jaminan sosial kesehatan. Nah, seluruh pelayanan kesehatan ini menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan sebagai pengelolanya. Jadi sebagai badannya ya di BPJS Kesehatan ini. Oke, nah tentunya ini cabang Palembang ya. Iya, betul, cabang Palembang. Wong Palembang kayaknya sudah jadi peserta BPJS Galuh. Hampir, karena wilayah Sumatera Selatan itu sudah mencapai predikat UHC, Universal Health Coverage, di mana jumlah cakupan kepesertaan JKN itu sudah di atas 95%. Gitu. Berarti sudah tinggal 5%-nya lagi ya. Mudah-mudahan ke depan bisa, atau ada target-target lagi tentang UHC itu sendiri? Kalau UHC memang target kita di 98%, saat ini kita sudah mendekati itu, dan memang seharusnya seluruh penduduk Indonesia sudah menjadi peserta JKN, karena jadi, sejak 2014 ya. Karena jadi nanti kalau misalnya ada persoalan dengan kesehatan bisa langsung tertangani, iya, tidak pusing-pusing lagi. Iya, betul. Gitu ya. Baik. Kalau ini kan sekarang masyarakat kan kadang-kadang mereka bingung ini kelasnya kelas apa seperti itu. Mungkin bisa diberi penjelasan sedikit gitu tentang kepesertaan itu sendiri gitu. Ada yang berbayar, ada yang gratis seperti itu. Boleh Mbak Kumala mungkin ya. Jadi kepesertaan BPJS kita itu ada dua jenis ya. Itu ada yang PBI atau non PBI. PBI itu apa ya? Yang PBI ini biasanya masyarakat itu sering mengatakan saya punya KIS. Nah, ini kesalahan. Saya ini peserta KIS ya. Padahal sebenarnya KIS itu adalah Kartu Indonesia Sehat. Jadi kartunya. Gitu. Jadi PBI tadi apa? PBI itu adalah penerima bantuan iuran. Ada dua jenis ya, PBI dan non PBI. Nah, yang PBI tadi yaitu tadi yang biasanya masyarakat itu dikenal saya punya KIS itu yang dibayar pemerintah. Padahal sebenarnya KIS itu adalah kartunya. Kayak kita semua segmen itu kalau peserta BPJS kalau mau dicetakkan lagi kartunya KIS semua gitu loh. Baik itu dia mau swasta atau dia mau pejabat atau dia mau PNS atau dia yang mandiri yang ditanggung pemerintah, semuanya itu KIS kartunya. Tapi memang ada yang dulu yang masih PNS namanya masih Askes, itu masih berlaku juga. Nah, yang non PBI itu tadi yang mandiri, yang bayar sendiri, terus yang pegawai, yang pensiunan itu juga termasuk.
Nah, PBI ya? iya non PBI. Artinya mereka TNI Polri juga itu yang non PBI juga, oke. seperti itu. Tapi tentang hak dan kewajibannya sama ya. Kalau umpamanya dalam hak itu ada perbedaan adalah hanya hak kelas rawat. Tapi gitu. kalau umpamanya kayak PBI ya, PBI itu kan haknya kelas 3. Dia nggak bisa naik kelas. Nah, untuk yang PPU yang pegawai atau mandiri, kalau yang pegawai itu minimal haknya di kelas 2, kelas 1 tergantung dari gajinya. Gaji dan Nah, kalau yang mandiri tergantung pilihan kelasnya. Iya. Sesuai dengan kemampuan Hak pesertanya sendiri. Mau umpamanya memilih kelas 3 boleh sesuai dengan besaran iuran. Seperti itu. Ya. Mudah-mudahan nih semoga tercerahkan ya teman-teman, nggak salah sebut lagi apa BPJS, peserta KIS gitu ya. Iya. Betul. Nah, ini kan sekarang artinya sudah hampir seluruh warga Kota Palembang itu menjadi peserta BPJS, Iya. ya kan. Nah, dengan banyaknya ini kadang-kadang itu tadi mereka punya kendala gitu. Salah dalam mengartikan, terutama tadi ya tentang KIS. Nah, Iya. kalau kemudian mereka kadang-kadang juga mengalami beberapa kendala, misalnya karena ketidaktahuan mereka, akhirnya mereka ada clash seperti itu. Nah, BPJS sendiri punya cara gitu atau punya wadah bagi peserta yang ingin bertanya atau seperti apa, Mbak? Iya. Jadi seluruh penyelenggara ya berdasarkan amanat peraturan presiden ya itu harus menyediakan sarana untuk menerima informasi dan pengaduan dari seluruh masyarakat atau pesertanya. Untuk BPJS Kesehatan sendiri ya Mas ya, kita sudah menyediakan kanal-kanal yang tersedia baik tatap muka maupun tanpa tatap muka. Jadi kita juga sudah menyesuaikan dengan digitalisasi saat ini ya, sudah juga bisa tanpa tatap muka atau langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Tapi untuk yang tatap muka itu Bapak Ibu atau seluruh peserta yang ada di Palembang khususnya itu bisa datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan cabang Palembang itu di Jalan R. Sukamto. Jadi kami menyediakan loket khusus yang menerima terkait informasi, terkait dengan pengaduan, terkait dengan layanan permintaan ya, itu bisa langsung datang secara langsung ke kantor cabang. Kemudian selain itu juga tatap muka kita juga ada di wilayah Palembang juga di Mall Pelayanan Publik ya yang ada di Jakabaring ya Mas ya. Mungkin Bapak Ibu udah sering ya ke sana karena layanan satu atap. Kita di sana ada BPJS Kesehatan, ada dinas sosial dan dinas-dinas terkait juga yang langsung bisa dalam satu hari mengakses di berbagai dinas ya. Kemudian kita juga menyediakan kanal BPJS keliling. Jadi ada mobil-mobil khusus ya. Kalau Bapak Ibu mungkin sering lihat ya, ada petugas kami yang memang dijadwalkan untuk memberikan sosialisasi, juga membuka layanan di mobil-mobil yang keliling itu. Nah, untuk rute jadwalnya Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan sendiri secara rutin dan berkala di Instagram. Kami punya cerita JKN. Iya, jadi kalau mau tahu ini mobil BPJS ini keliling kemana hari ini, jadwalnya kemana, karena jadwalnya itu berubah tempat menyesuaikan dengan permintaan masyarakat, kita butuhnya di mana gitu stay-nya ya, sama kayak SIM keliling gitu kan, mobil-mobilnya udah banyak kan ya gitu ya Mas. Mungkin bisa di kecamatan-kecamatan. Iya betul, kami mengagendakan secara rutin itu setiap minggu minimal 3 kali beroperasi di tempat-tempat keramaian. Oke, nah kalau misalnya ini, misalnya ada peserta yang punya masalah, misalnya mungkin kecewa dengan layanan kesehatan gitu. Nah, ini mereka lapornya kemana nih kira-kira? Seperti yang tadi Mbak Liza sampaikan ya, di situ kan kita ada layanan tatap muka dan non tatap muka. Yang kalau umpamanya ada pengaduan atau butuh informasi itu bisa langsung, kalau yang tatap muka tadi di kantor cabang atau di Mall Pelayanan Publik atau di BPJS keliling. Nah, untuk layanan non tatap muka kita banyak Bapak, ada kanal-kanal layanan di kita ya, seperti Pandawa, web BPJS, QR code yang biasanya ditempel poster itu di vaskes itu ada QR code.
Nah, di sana nanti tinggal scan ya. iya. Sekarang sudah serba canggih. Betul ya. Dan ada care center kita 165. Seperti itu. 165. Nah, untuk 165 ini kan aksesnya juga 24 jam. Pandawa juga itu 24 jam. Pandawa itu adalah layanan lewat WhatsApp. Nah, nomornya itu ke 0811 8165 165. Ada jinglenya juga ya. Ada jinglenya. Jadi teman-teman kalau bingung berapa sih nomor telepon Pandawa BPJS, ada jinglenya. 0811818165 kali. Nah, teman-teman jadi kalau bingung ingat aja jingle BPJS untuk nomor layanan Pandawa. Ya. Jadi bisa langsung WA ya misalnya. Iya betul, gampang banget sekarang. Nggak mesti lagi datang ke kantor BPJS. Kalau yang lagi sibuk kerja, yang lagi nggak bisa keluar, yang lagi mager, bisa lewat Pandawa WA aja di nomor Bukan itu. sekedar untuk pengaduan aja Mbak Lia ya. Ada administrasi, ada informasi, ada pengaduan. Kalau kartu hilang misalnya. Lah, kita sekarang kan BPJS Kesehatan itu kita nggak cetak kartu lagi Iya, ya. betul. Jadi Cetak kartu. Jadi kita ada namanya KIS Digital ya. KIS Digital itu dari salah satu kanal layan kita adalah Mobile JKN yang bisa di-install melalui aplikasi di Play Store kita ya. Iya. Nah, di situ juga untuk pengaduan juga bisa untuk proses-proses data, umpamanya ada perubahan dari tadi yang kita pegawai tidak aktif lagi, kita mau mengalihkan menjadi peserta mandiri atau mau perubahan fasilitas kesehatan tingkat 1 yang tinggal WA dan kalau mobile diproses. Kalau mobile JKN dianya melalui aplikasi, dia langsung otomatis akan terproses di situ. Sistem yang kerja. Ya, kalau yang dari Pandawa melalui chat. WA. Di situ kan ada 3 menu pilihannya ya, administrasi, informasi, dan pengaduan. Tinggal kita mau milihnya yang mana. Gitu. Kalau umpamanya administrasi tergantung kebutuhan kita mau apa. Mau merubah nomor HP bisa. Seperti itu. Terus mau merubah golongan yang PNS. Ya, update data. Ya, nanti mempersiapkan berkas-berkas apa saja nanti akan disampaikan. Itu melalui aplikasi. Iya, yang dari WA tadi, Pandawa tadi. Kemudian kalau pengaduan juga akan ditangani juga. Iya, akses untuk yang Pandawa kita sama seperti 24 jam. Kita akan membutuhkan informasi atau apa itu bisa kita mengaksesnya 24 jam. Tapi untuk menjawabnya di kita dari BPJS Kesehatan sesuai dengan jam layanan kantor cabang kita, jam kerja kita. Berarti dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Tapi kan ada yang tadi hotline 165 24 jam bisa diakses. Baik untuk pengaduan maupun untuk yang lain-lain ya. Informasi, administrasi juga bisa. Jadi kalau misalnya kita telepon ke sana itu tinggal pilih misalnya. Seperti itu ya. Kita tinggal menyampaikan apa yang kita butuhkan. butuhkan. Center yang biasa diakses teman-teman lainnya sama seperti ya. itu. Jadi permintaannya apa tinggal sebutin. Iya. Kebutuhannya apa? Kalau ketemu kendala, umpamanya kita ada kendala di Paskes tingkat lanjutan yang disebut biasanya rumah sakit ya. Umpamanya ada masalah atau apa gitu kan, pengaduan umpamanya ada dikenakan apa iur biaya atau apa, bisa melakukan pengaduan dan tenang, kita akan tetap menjawab. Pasti akan dijawab sama petugas di kitanya. Jadi bentuk-bentuk pengaduannya juga tidak dibatasi ya. Tidak dibatasi saja. Iya. Nah, di sini kita juga kan di BPJS Kesehatan tuh ada menyediakan juga kayak BPJS 1 ya. Ada petugas yang bisa dihubungi. Di setiap rumah sakit. Rumah sakit itu ada PIC-nya. Iya. Dan di kita juga bukan hanya petugas BPJS. Setiap fasilitas kesehatan tingkat 1 atau tingkat lanjutan itu juga masing-masing petugas Faskesnya ditunjuk juga sebagai petugas untuk penanganan informasi atau pengaduan. Iya. Seperti itu. Nah, kalau umpamanya kayak di rumah sakit kita harus ada posternya malah justru ya, disediakan poster
yang disediakan di titik-titik yang mudah dilihat. Contoh kayak di pendaftaran, di UGD. Nah, itu ada 2 foto petugas rumah sakit sama foto petugas BPJS. Nah, kalau terkait untuk layanan di rumah sakit, umpamanya contoh kamar penuh, terus ada petugas administrasinya yang jutek, ya, terus kalau umpamanya apa lagi ya Pak, itu yang terkait yang berkaitan dengan yang sarana prasarana itu bisa melakukan pengaduannya ke petugas yang PIC rumah sakitnya tadi. Nah, terkait untuk yang kalau umpamanya masalah ketemu masalahnya, oh aku di sini ditarik iur biaya, boleh mengadunya ke BPJS 1 tadi. BPJS 1. Ada nomor kontaknya masing-masing di situ. Dia bersebelahan. Bersebelahan. PIC yang BPJS, PIC yang rumah sakit. Nah, kalau misalnya ngadu nih, untuk apa keamanan peserta itu sendiri gimana? Karena kan kadang-kadang kan pihak rumah sakit misalnya khawatir gitu ya, takut nggak dilayani ya sedang hadir. Nggak, alhamdulillah untuk saat ini kita rumah sakit juga sudah aware juga ya terhadap pengaduan-pengaduan seperti itu. Kita berusaha untuk rumah sakit profesional juga, bukan berarti pada saat pesertanya ngadu takut nanti nggak dilayanin, enggak, tetap akan dilayanin. Seperti itu. Sejauh ini pengaduan yang disampaikan oleh peserta kebanyakan misalnya tentang apa? Ada pengalaman misalnya? Boleh. Kalau untuk yang biasanya datang langsung ke kantor cabang ya Mas ya, teman-teman itu biasanya orang-orang yang udah tua tapi masih mereka sanggup datang ke kantor cabang karena mereka merasa bahwa haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan itu secara tidak adil. Mereka merasa ada seharusnya di kelas rawat kelas 1, tapi karena keterbatasan rumah sakit pada saat itu terjadi kekosongan kelas sesuai dengan hak rawatnya. Jadi di sementara dirawat di kelas 1 tingkat di bawah kelas yang seharusnya. Jadi komplain. Ada juga yang peserta yang merasa tidak diberikan rujukan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas atau klinik. Ya karena memang seperti yang kita ketahui bahwa rujukan itu bukan berarti peserta datang langsung mintanya rujukan. Bu, Pak, saya sakit ini, saya bukan minta dirujuk ke rumah sakit A, B, C. Gitu kan seperti itu. Jadi ketentuan untuk rujukan itu ya berdasarkan indikasi medis, nanti dicek dulu, di asesmen oleh petugas kesehatan, dokter penanggung jawabnya yang ada di klinik, yang ada di puskesmas. Nanti kalau memang membutuhkan pelayanan lanjutan, maka akan dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan ke rumah sakit secara berjenjang gitu ya. Kemudian juga permintaan yang banyak ini perubahan fasilitas kesehatan. Awalnya di puskesmas, misal puskesmas A. Saya jauh ternyata puskesmas A, saya mau pindah ke klinik B yang jaraknya dekat dengan rumah saya. Nah, sebenarnya tanpa harus datang langsung ke BPJS Kesehatan, Bapak Ibu, teman-teman itu gampang ubah faskesnya itu. Kalau yang udah download aplikasi mobile JKN, tinggal pilih menu perubahan data peserta. Nanti dipilih fasilitas kesehatan. Tinggal langsung berubah. Kita ubah di bulan ini, maka akan berlaku di bulan berikutnya, di tanggal 1 bulan berikutnya sudah berubah fasilitas kesehatan yang baru. Nah, yang selama ini peserta yang agak salah paham ya kalau sudah rubah, Bu, kenapa ya saya sudah merubah di bulan ini ini, kenapa saya pas datang nggak bisa? Nah, jadi perlu diketahui ya, kalau umpamanya perubahan fasilitas kesehatan tingkat pertama itu minimal bisa kita rubah 3 bulan sekali ya. 3 bulan sekali dan akan berlaku pertanggal 1 bulan berikutnya. Bukan langsung. Bukan langsung. Berarti belum bisa berobat ke paskes yang lain atau rumah klinik yang lain yang baru itu. Iya, betul. Dalam tempo 3 bulan kemudian baru bisa. Kalau seandainya mau merubah lagi ya bisa, tapi tempo 3 bulan dulu. Setelah dari jangka waktu yang perubahan terakhir kali. Kayaknya itu memang apa ya, kebiasaan kita itu memang harus serba cepat, harus. Iya, maunya hari ini merubah langsung bisa. Oke, nah tapi kan dengan kecanggihan teknologi sekarang sebenarnya
peserta sendiri bisa aktif gitu melakukan Iya, perubahan betul. seperti itu. Kemudian apa ya? Dan ini juga tidak ada biaya apa. Betul, BPJS Kesehatan tidak memungut biaya apapun, baik Misalnya pendaftaran, iya. perubahan data, tidak dipungut biaya serupiah pun gitu. Jadi kalau misalnya ada misalnya orang-orang yang menawarkan jasa misalnya dengan seperti itu, nah itu sangat diragukan, Sangat ya. disayangkan. Padahal kanal-kanal layanan kita tadi udah banyak loh Iya. untuk melakukan proses lewat Pandawa tadi, lewat Pandawa. modal JKN, Ya, websnya, WA, ya, iya, kemudian via aplikasi. 165 bisa. Betul. Call center 165. Iya. Karena teman-teman juga harus aware ya sama perlindungan data pribadi. Nanti datanya dikasih ke orang lain yang proses dipakai pinjol. Itu bahaya ya. Jadi kalau memang belum terlalu paham teknologi Iya. bisa datang langsung ke kantor layanan terdekat. Jadi untuk wilayah kerja BPJS Kesehatan cabang Palembang, kita yang pertama di Kota Palembang, ada juga di Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. 5 Wilayah kerja. kabupaten. Iya, Iya. betul. Oke. Dan itu di ruang lingkup ke BPJS Kota Palembang. Ya? Iya, masuk kantor cabang Palembang. Oke. Nah, ada pesan-pesan nih Mbak, pesan-pesan khusus mungkin ke peserta JKN BPJS Kota Palembang yang ingin tahu lebih banyak misalnya informasi tentang layanan dari BPJS itu sendiri. Kalau dari saya saat ini kita sebagai peserta ya, kita punya hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan, tapi jangan sampai kita tidak tahu apa saja hak dan kewajiban kita. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman merasa masih kurang informasi yang didapat, jangan ragu, jangan sungkan. Kami siap memberikan informasi kapanpun. Kalau Bapak Ibu terkendala digitalisasi, boleh silakan datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan. Tapi untuk yang anak-anak muda ini ya, udah bisa dibantu Bapak Ibunya, itu gampang banget, pakai digital aja, pakai handphone, pakai WA, pakai website, udah pakai care center, telepon di 165. Pokoknya kalau ada yang merasa aduh susah nih BPJS Kesehatan, susah nih, udah nggak susah lagi, udah nggak zamannya lagi susah-susah, Iya. udah semakin mudah untuk mempermudah dan juga memberikan pelayanan terbaik dari BPJS Kesehatan untuk seluruh peserta JKN. Gitu. Oke. Nah Mbak, Kumala nih, medsosnya BPJS Kesehatan, kalau misalnya ada yang mau informasi gimana? Iya, kalau di kitanya untuk yang resminya ya, untuk BPJS Kesehatan itu secara nasionalnya itu di BPJS Kesehatan RI. Iya. Di Instagramnya. Untuk kalau yang tadi terkait untuk jadwal BPJS keliling untuk wilayah kantor cabang Palembang itu tadi di Cerito JKN. Nah, yang satu lagi yang Belur Kita. Nah, itu terkait informasi-informasi apa saja. Iya. Banyak. Palembangnya kayak. Iya. Jadi ada informasi terkait tentang BPJS kan, regulasi dari BPJS itu kan dinamis ya. Ada selalu ada perubahan-perubahan. Jadi setiap ada perubahan regulasi atau aturan, kita akan menginformasikan kanal-kanal yang tadi di media sosial seperti itu. Dan satu lagi yang agak sedikit perlu hati-hati di zaman digitalisasi terkait penipuan-penipuan ya. Iya. Itu Jangan percaya. Akun-akun yang Iya. resminya. Iya, ada yang ngechat pakai logonya BPJS gitu. Iya benar, yang banyak di SMS itu kan Anda mendapatkan uang tunai gitu. Jangan dipercaya, itu hoax Bapak Ibu. Dapat bansos atau apa. Jadi BPJS Kesehatan itu fokus untuk kita pelayanan kesehatan. Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu menerima telepon atau SMS itu seperti itu yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan, apalagi itu terkait mau minta nomor rekening atau ada biaya, itu hoax. Itu ya. Oke, terima kasih nih kayaknya Ibu Liza sama Bu Kumala ya. Mudah-mudahan informasinya nyampe, tapi itu tadi ya, kalau misalnya peserta JKN, peserta BPJS ingin tahu lebih lanjut, bisa datang langsung ataupun menggunakan kanal-kanal yang sudah disediakan. Betul. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Iya. Baik, itulah tadi perbincangan kita dengan
Ibu Kumala Sari yang merupakan staf edukasi penanganan pengaduan, dan Ibu Liza Oktaviani, koordinator frontliner BPJS Kesehatan Cabang Palembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.